Ya, salam sehat semuanya. Jadi, berkaitan dengan tugas dari filsafat ilmu di S3 Ilmu Kedokteran, pada kali ini saya akan memberikan suatu tema tentang hamil di tengah wabah COVID-19, apa yang harus saya lakukan, namun kita buat berdasarkan pendekatan filsafat ilmu. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama ya, di era media yang sangat liberal ini, tentunya kita akan melihat banyak sekali informasi tentang COVID-19 dan banyak sekali informasi itu harus kita pilah dengan baik. Ada yang benar, ada yang tidak benar, atau kita sering nyebutnya sebagai hoax ya. Bahkan pemerintah sendiri juga telah membuat suatu suatu website halaman yang isinya bersifat hoax buster ya. Jadi ini contohnya seperti COVID-19 adalah tipuan terbesar ya, dan ini seperti misalnya sudah ditemukan obat untuk COVID-19. Jadi hal-hal ini jika kita mengambil begitu saja tanpa memikirkan lebih lanjut tentunya akan berbahaya bagi kita semua. Ya, ini pemerintah yang mencoba menyaring informasi yang kita terima ya. Jadi karena terlalu banyak informasi di sini, alangkah baiknya kita selalu berpikir ya. Itulah prinsip dasar dari filsafat ilmu ya. Jadi filsafat ilmu ini asalnya dari philein atau cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi seorang filosof dia selalu mencari kebijaksanaan ya. Tentunya kita sebagai manusia kita punya akal pikiran. Jadi akal pikiran itu kita gunakan untuk mencari kebijaksanaan, memperoleh suatu pandangan dunia dan kehidupan ya. Nah, cara berpikir filsafat ini cukup banyak sekali, ada radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematik, komprehensif, bebas dan bertanggung jawab. Intinya kita mencoba memikirkan benar-benar secara dalam, harus utuh, berdasarkan kaidah-kaidah yang logis dan berurutan ya. Jadi kita nggak boleh asal comot kanan kiri dan mengartikan sendiri-sendiri. Jadi ini harus semuanya merupakan suatu keutuhan ya. Pada dasarnya ada 3 dasar: ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya, ilmu filsafat ini. Jadi yang pertama adalah ontologi, ini mempelajari bagaimana sih hakikatnya, realitanya bagaimana. Ada juga epistemologi, setelah kita mempelajari realitanya atau hakikatnya, bagaimana ilmu itu bisa dibangun ya. Dan yang terakhir adalah aksiologi, bagaimana ilmu itu digunakan. Jadi setelah diketahui realitanya menjadi suatu ilmu yang dibangun, akhirnya ilmu itu bisa kita gunakan ya. Ini contohnya adalah ontologi ya. Jadi kita melihat realita yang ada. COVID-19 ini pertama diidentifikasi di Wuhan ya pada akhir Desember 2019 lalu menyebar ke seluruh dunia. Bahkan pada saat 30 Januari ini dari WHO sudah menentukan bahwa ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Dan lebih dari 1 tahun kita masih belum ada tanda untuk mengatasi pandemi ini. Per 28 Februari jumlah kasus COVID-nya sudah sampai 113 juta dengan kematian 2,5 juta. Di Indonesia sendiri sudah 1,3 juta dengan kematian 35.000 ya. Kita lihat jumlah total virusnya, total kasusnya semakin meningkat ya, walaupun tiap harinya sudah mulai berkurang, tapi apapun itu kita harus melihat secara keseluruhan bahwa jumlah kasusnya terus meningkat, masih belum ada penurunan yang signifikan dari sini. Ya, nah kita harus mengenali penyakitnya ya. Jadi kita harus mempelajari sumbernya, kita kenali penyakitnya. Ternyata penyakit ini 80% sifatnya ringan ya, 13% sifatnya berat dan 6% menjadi kritis dengan gejala-gejala yang paling sering adalah demam, batuk kering dan kelelahan ya. Nah, perlu perlu kita garis bawahi di sini salah satunya adalah kehamilan. Ternyata kehamilan ini juga merupakan faktor risiko ya. Jadi karena kehamilan di faktor risiko, kita harus hati-hati. Ya. Setelah itu kita coba masuk ke sisi epistemologi, ya. Bagaimana virus itu ada, ya, secara ontologi, tapi bagaimana virus itu bisa menyebar, ya. Nah, ini adalah contoh dari epistemologi, di mana virus itu sebenarnya bisa menyebar melalui droplet, ya. Droplet ini dikeluarkan ketika kita batuk, bersin atau bicara, dan bisa menular secara langsung kalau percikan itu bisa kena mata, hidung, mulut, atau luka yang terbuka. Kadang-kadang itu bisa nggak langsung, misalnya percikan itu nempel di meja dan lain sebagainya, dan kita nyentuh, lalu kita memegang wajah kita, tentunya itu juga bisa memberikan transmisi secara tidak langsung melalui droplet. Ya. Nah, berdasarkan hal ini, tentunya kalau ibu hamil
di tengah wabah pasti akan cemas ya, cemas, takut, bingung, dan lain sebagainya. Hanya saja, apapun itu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita perlu berpikiran secara filsafat ya. Jadi jangan kebingungan tanpa kita melakukan sesuatu. Jadi apapun itu kita harus kembali lagi ke ilmunya seperti apa ya. Kita harus mencoba mempelajari bagaimana kondisi COVID-19 pada kehamilan ya. Ternyata secara ontologi beberapa pengalaman yang ada ini menunjukkan bahwa tidak seperti wabah sebelumnya. Jadi COVID-19 ini tidak meningkatkan kematian ibu, bahkan tidak terbukti adanya transmisi virus dari ibu ke janin ya. Jadi seperti itu, dan secara epistemologi ternyata secara umum pada kehamilan tidak lebih berat dari populasi umum. Sebaliknya juga tidak mempengaruhi ibu dan mengganggu janin. Cuma pada kasus yang lebih berat, jadi biasanya karena ada perbedaan kehamilan, kehamilan perutnya besar, ada gangguan pernafasan di sana, dan lebih mudah sistem imunnya ditekan. Biasanya pada kasus yang lebih berat, ya lebih banyak menggunakan perawatan intensif, perlu pakai alat bantu nafas atau ventilator, dan kadang-kadang persalinannya perlu dilahirkan lebih cepat, sehingga risiko persalinan prematur pun meningkat di sana. Sehingga dari sini semua prioritas utama tetap cegah terinfeksi ya. Jadi ibu hamil ini harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan supaya bisa mencegah adanya infeksi COVID-19. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Jadi secara epistemologi kita coba bangun apa aja yang harus kita lakukan berdasarkan tadi bukti-bukti bahwa menularnya lewat droplet dan lain sebagainya. Yang pertama adalah social distancing ya. Jadi kita harus menghindari kerumunan. Kalau nggak penting-penting nggak perlu keluar rumah. Kalau memang keluar rumah wajib social distancing ya. Jadi kita lihat pengaruhnya. Kalau social distancing ternyata kemungkinan kena COVID akan lebih rendah ya. Kita jadi lebih baik melakukan jaga jarak 1-2 meter. Yang kedua adalah cuci tangan secara rutin ya. Ini hal yang simpel tapi bisa mencegah penularan yang lewat droplet tadi ya. Jadi gunakan alkohol ataupun menggunakan air sabun selama 20 detik, dan ini juga penting, ini sambungannya sebenarnya jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Jadi kita cuci tangan itu karena tangan kita yang paling sering memegang barang-barang di sekitar, dan tentunya kalau di situ sudah ada percikan dari yang mengandung COVID tadi, dan kita belum melakukan cuci tangan, sudah menyentuh wajah, itulah penularan bisa terjadi di sana. Sehingga dua hal ini cukup penting, sering-sering cuci tangan, dan jangan sampai menyentuh wajah sebelum kita melakukan cuci tangan. Yang berikutnya adalah gunakan masker ya. Sudah jelas sekali kalau ada masker tentunya droplet itu tidak akan menyebar terlalu jauh, dan angka-angka droplet itu pasti akan berkurang. Sehingga semua penelitian sudah menunjukkan bahwa penggunaan masker ini akan menurunkan risiko penularan COVID-19. Dan yang terakhir adalah hidup sehat, ya, makan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat cukup. Ya. Nah, dari semua kajian ilmu ini, kita sudah melihat ilmunya, sudah kita coba membangun ilmunya secara epistemologi, maka kita mencoba masuk ke aksiologi, di mana kita gunakan ilmu itu untuk memperbaiki kondisi bagaimana seorang ibu hamil ini dapat 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 survive di era wabah ya. Yang pertama tentunya kontrol kehamilan ya. Jadi kontrol kehamilan ini sesuatu yang wajib, namun ada perbedaan sedikit di sini, kita harus mengatur ulang lah jadwal kontrolnya, disesuaikan dengan dokter dan bidannya di era wabah ini, dan hindari kerumunan sebisa mungkin. Jadi kalau bisa mendaftar dulu, jadi jangan menunggu di rumah sakit terlalu lama, jangan sampai menumpuk di rumah sakit ya. Dan kita harus menggunakan masker pada saat kita datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua mungkin masalah nutrisi dan suplemen, tetap prioritas utama adalah social distancing dan cuci tangan, dan suplemen ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang kekurangan mikronutrien ya. Jadi yang paling penting di sini adalah nutrisi harus lengkap dan seimbang, istirahat dan aktivitas cukup, karena semuanya itu akan meningkatkan status imun kita secara keseluruhan. Kalau kita mau mengambil suplemen tertentu, konsulkan ke dokter yang ahli di bidang itu ya. Jadi belum ada penelitian hingga saat ini suplemen-suplemen tertentu yang ditujukan untuk melawan COVID ya. Jadi kalau kita mau menggunakan suplemen, harap reasonable dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, lalu apalagi yang perlu diketahui, yang tetap ya kita lakukan cuci tangan, hindari menyentuh wajah seperti yang tadi telah kita sebutkan.
awasi kehamilan secara mandiri, hitung gerak janinnya secara berkala, dan kita harus mempelajari nih, kenali tanda-tanda bahaya apa sih pada saat persalinan dan kehamilan, dan aktivitas fisik tetap dilakukan, dan penting juga kita mengetahui kalau kita sakit kita mau kemana, kalau kita kena COVID kita mau kemana ya. Dan yang terakhir adalah istirahat cukup dan pastikan asupan nutrisi yang seimbang. Jadi tetap yang paling utama adalah kita menjaga pertahanan kita ya. Walaupun belum ada bukti COVID-19 mempengaruhi kehamilan, tetap kita harus mencegah penularannya ya. Jadi mungkin itu ini slide terakhir dari saya, bahwa kalau kita tidak berpikir, kita hanya mencomot beberapa artikel atau share dari keluarga, teman dan lain sebagainya, tentunya kita akan acuh tak acuh terhadap upaya untuk menurunkan COVID-19 ini. Sebaliknya, kalau kita selalu berpikir, kita pelajari bagaimana cara menularnya virus ini dan lain sebagainya, kita akan bekerja sama, dan upaya itu diharapkan bisa menurunkan COVID-19 ini secara bersama-sama. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.